Itu ada yang buang sampah, ada yang buang sampah. Ada yang buang sampah. Jangan buang sampah ke kali ya. Menuju Indonesia Emas terasa sangatlah muluk jika dibandingkan dengan masalah sampah. Bu, maaf dan buang sampah ke kali ya. Terkesan sepele, tapi belum terpecahkan hingga saat ini. Ini katanya belatung-belatung udah pada angsi-angsian. Emang gua kemana lagi? Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab? Semua seakan abai dan enggan mengurus permasalahan sampah. Berhati-hati ya, karena di sini banyak beragam sampah seperti plastik. Bahkan di sini suka ada beling ya, Pak ya? Jangan buang sampah di kali. Jangan buang sampah di kali. Sudah 2 tahun, Saman Hudi dikenal sebagai Ki Jaga Kali, berusaha untuk menjaga lingkungan dengan membersihkan kali dari sampah dan memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan, naik perahu ya Pak ya? Iya. Tapi ternyata tahu nggak, jalan-jalan itu kita ngambilin sampah nih, kayak Mas di sebelah sini udah ngambil sampah plastik, banyak banget ya Mas ya. Dan ternyata di belakang tuh masih banyak sampah lagi ya. Wah, ini kita hari ini berarti agendanya bersihin ini semua ya Mbak ya. Oke, udah, kita harus semangat untuk membersihkan Kali Cikarang ini. Nah, ini memang ada saja yang dibuang ya, seperti ini salah satunya adalah kasur ya Mas ya. Kasur nih sebesar ini, makanya tadi kita gotongnya harus berempat gitu karena emang sudah berat gitu. Dalam 1-3 minggu sekali, Ki Jaga Kali dan timnya menyusuri sungai-sungai di wilayah Bekasi. Semua berawal dari keprihatinan terhadap kondisi sungai yang semakin kotor. Secara bertahap, ia mengajak masyarakat sekitar untuk memperhatikan dan menjaga kondisi sungai. Rata-rata kondisi Kali Bekasi kritis ya. Kritis artinya kritis ini kalau ibarat orang sakit itu udah stadium 4. Banyak cemaran mulai dari sampah, limbah domestik, bahkan ya banyak juga perilaku masyarakat atau pengusaha-pengusaha yang pengusaha rongsok atau pengusaha daur ulang yang memang membuang limbahnya itu ke kali gitu. Terutama ya limbah-limbah industri juga masih ada lah. Mereka memanfaatkan momentum hujan, nah sehingga limbah cairnya yang mestinya diolah sama IPA langsung dibuang ke kali. Terutama di Kali Cairan. Mirisnya, Sungai Cikarang dipenuhi oleh berbagai jenis sampah, seperti sampah makanan, rumah tangga, hingga sampah pabrik. Mas, ini semua barang ada ya? Ini bahkan ada guling. Iya. Jadi di kali ini tuh beragam jenis sampah ada. Ini bahkan ada yang buang guling. Untuk apa coba buang guling ke kali? Benar-benar tidak habis pikir lagi. Ki Jaga Kali mengungkap fakta yang menyedihkan. Saat membersihkan sungai, seringkali masyarakat sekitar hanya memperhatikan. Alih-alih membantu, banyak yang justru sinis dengan kegiatannya. Wah, kalau bicara nggak suka banyak sekali. Artinya orang mencibir, cuman ngurusin kali ngapain tanya? Ngurusin kali, ngurusin sampah, mana ada duitnya begitu. Tapi hal itu saya abaikan, kita abaikan. Aktivitas kita selama 2 tahun ini, kemarin waktu pemerintah daerah dampak bencana kekeringan, kita ada perbantuan alat mulai dari kementerian sama Pemda. Nah, di situ kan ada ormas yang datang, tapi kita coba jelaskan ke mereka bahwa ini adalah gerakan petani dan bukan proyek. Artinya sejauh ini sih teman-teman ormas, LSM ngerti dengan gerakan kita. Kebiasaan yang sudah mendarah daging membuat warga abai dengan lingkungan, seakan sudah menjadi hal yang lazim. Bu, maaf dan buang sampah ke kali ya. Ya Pak. Jangan, pinggir nih. Tunggu di situ. Ya Allah. Wah, aduh. Di sini banyak ya Pak ya warga yang main buang aja ke kali gitu. Banyak. Solo ke kali dulu buangnya. Ini rumah Ibu di sini berarti ya? Ini situ depan. Oh.
Emang selalu buang ke kali berarti? Iya, emang kan buang kali bae ya nih. Oh gitu. Nanti jangan buang sampah ke kali ya. Iya, ya Pak. Ayo, kita sumpah. Disumpah. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan tidak akan membuang sampah membuang sampah ke kali. ke kali. Bukan pekerjaan mudah untuk membersihkan sungai. Setidaknya Ki Jaga Kali menghabiskan waktu 4-5 jam dalam sekali susur sungai. Namun tetap saja keberadaan sampah seakan tidak ada habisnya. Kami dari Ki Jaga Kali berharap agar partisipasi masyarakat yang tinggal di bantaran kali jangan sampai membuang sampah ke kali. Terima kasih, hal ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa dipahami bagi warga kita semua, mengingat dampak dari sebuah yang disebabkan oleh sampah di kali yaitu bisa banjir dan seterusnya. Sayangnya, harapan Ki Jaga Kali masih saja menjadi harapan. Namun hal itu tidak menggoyahkan tekadnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Ini adalah tempe busuk yang kita temukan di kali ya. Dan ini nggak cuma satu aja, ada satu plastik gitu sebanyak ini. Ada aja yang dibuang ya Ki ya? Wah, ada aja. Apapun. Macam-macam, apapun. Perjalanan Samanhudi membangun komunitas Jaga Kali tidaklah ada artinya tanpa restu dari istri. Ida adalah sosok yang menginspirasi Samanhudi untuk mulai membersihkan sungai di sekitar tempat tinggalnya. Iya sih, apa sih ya, kalau banyak sampah kan kita pada terganggu ya, khususnya kita petani gitu. Jadinya kalau ngeliat sampah itu saya sedih gitu, kalau lihat anak sekolah kalau pagi-pagi tuh dibuang sampah ke kali gitu. Jadi sedih, tapi bapaknya motivasi saya, ayo dibilangin gitu. Semuanya bermula ketika Samanhudi merasa geram. Sawah tempat keluarganya menggantungkan hidup mengalami gagal panen. Usut punya usut, saluran air dari sungai menuju sawah tersumbat sampah dan limbah. Awal perjuangannya cukup berdarah-darah ya, saya diskusi dengan istri, dengan keluarga, bagaimana kita mengambil langkah perjalanan Jaga Kali. Mulai alhamdulillah istri saya support, mendukung, lalu kita berhimpun dengan teman-teman petani bagian utara, kita berhimpun, kita kongkok, kita diskusi bagaimana langkah, memang keprihatinan kaitan dengan kali-kali yang ada di Bekasi ya sudah kritis, udah parah lah ya, udah parah dari cemaran sampah dan limbah lainnya. Ya, kalau bicara kehabisan bensin di jalanan mungkin udah nggak bisa dihitung sama jari gitu. Kadang 5 kilo kita jalan, 1 jam kita berhenti sampai dengan nunggu teman-teman yang ngasih bensin, yang bantu. Perlahan komunitas dan relawan yang peduli mulai terbentuk. Setiap hari mereka berkumpul di rumah Samanhudi untuk membahas rencana dan rute yang akan ditempuh. Perhatian kepada warga masyarakat yang Selain memberikan contoh, Ki Jaga Kali seringkali memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak membuang sampah ke kali. Sama-sama kita jaga kali kita agar bersih dan lestari. Jangan membuang sampah. Nah, itu ada yang buang sampah, tuh ada yang buang sampah. Tuh ada yang buang sampah. Jangan buang sampah ke kali ya. Ya, pokoknya jangan buang sampah ke kali. Di sini nggak ada tempat sampah emangnya Pak? Nggak ada. Oh nggak ada. Pernah kan buang sampah ke kali di sini? Ya baru ini 2 kali ini. 2 kali. Nah, baru kita sini saya sumpah. Oh, ya, siap. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan tidak akan membuang sampah buang sampah ke kali. ke kali. Udah cukup ya, besok jangan buang lagi sampah ke kali. Nah, Udah nih sampahnya diambil lagi ya Pak ya? sampahnya Diambil disimpan apa lagi. dibuang ke tempat sampah ya. Bakar dan Ya. Jangan dibakar juga ya. Jangan dibakar Jangan juga. dibakar juga. buangnya kemana? Ada nanti pelayanannya ya. Iya, taruh aja di depan rumah. Ya. Selain mencemari tanah, keberadaan tempat pembuangan sampah ilegal juga dapat merusak ekosistem sungai. Siapa yang dirugikan? Lagi-lagi, masyarakat kecil lah yang merasakan langsung dampaknya. Seperti yang dialami oleh Wisnu, seorang pencari ikan di seputar sungai di Bekasi.
Penuh sampah dan polusi, Wisnu merasakan betul bagaimana sulitnya mencari ikan saat ini. Si Pak, Bu, mau nyari ikan ya Pak ya? Iya, Bu. Oh, biasa nyari di mana Pak? Di sungai ini, Bu, kali ini depan. Oh dekat ya? Udah nanti saya coba ikut juga ya Pak, mau nyari ikan juga. Iya, boleh, Bu. Sudah 20 tahun lamanya Wisnu mengandalkan hidupnya di sungai seputar wilayah Bekasi. Berbekal jaring dan jerigen, ia berharap dapat membawa sedikit rezeki untuk keluarganya. Ini kemarin nggak apa-apa nih kemarin. Dalam banget. Jadi ini kita sedang mau mencari ikan. Ikan apa Pak? Ya, ini banyak di sini ikan sepat, Bu. Ikan sepat ya. Tapi sayang sekali kali ini kondisinya juga udah banyak sampah ya Pak ya. Iya, Bu. Jadinya mungkin untuk pencarian ikan ini agak sulit. Kini Wisnu harus mengadu nasib berdampingan dengan sampah yang dibuang sembarangan oleh warga. Alhasil, ia lebih sering mendapatkan sampah plastik daripada ikan. Enggak, Bu, tadinya ini rapi gitu, Bu. Ya maksudnya enggak banyak sampahnya. Terang, ya pas habis banjir ini, Bu, banyak sampahnya. Airnya dangkal, sampahnya yang banyak itu, Bu, plastik. Paling dapat 30.000 kalau kita jual gitu, Bu. Ya sekarang ini nggak ada gitu, Bu. Ya sedikit dapatnya. Ya harapannya mau gitu, Bu, ada ya semua biar dibersihin gitu, Bu. Untuk mendapatkan ikan, Wisnu memasang jaring terlebih dulu di sungai. Setelah itu, ia meninggalkan jaring selama 1 jam. Ini udah waktunya kita untuk mengangkat ikan, namun sayang sekali ini justru yang nyangkut banyak sampah-sampah dan untuk kita bergerak ini susah sekali dan harus berhati-hati ya karena di sini banyak beragam sampah seperti plastik, bahkan di sini suka ada beling ya Pak ya? Ada, iya beling. Bapak pernah nginjek juga Pak? Iya pernah, Bu. Ini adalah hasil dari ikan tangkapan kita, bisa dilihat mungkin ini tidak sebanyak biasanya ya Pak ya? Iya, Bu, benar-benar. Karena kondisi kali yang sekarang airnya sedang surut dan juga banyak sampah, jadi banyak faktor lah yang menyebabkan ikan di sini tuh tangkapannya menjadi berkurang nih. Ini bahkan tidak penuh ya, hanya 1/3 atau 1/4 lah. Tidak banyak ikan yang diperolehnya hari ini, tapi Wisnu tetap menyerahkan hasil tangkapan ikan kepada Sari istrinya untuk dijual. Setiap hari, Sari berkeliling menggunakan sepeda sembari menawarkan ikan sepat dagangannya. 1 kantong plastik hanya dihargai Rp3.000. Harga yang sangat murah dibandingkan dengan upaya yang dikeluarkan oleh Wisnu. Terkadang Sari pulang dengan beberapa kantong ikan yang tidak terjual. Sisa ikan ini ia masak untuk mengisi perut keluarga. Pernah nggak sih Bu, misalkan dalam sehari gitu Bapak nggak dapat uang sama sekali gitu? Ya pernah. Nah, terus itu nanti buat makan dan lain-lain gitu gimana Pak? Ya ada yang nyuruh lagi gitu, Bu. So, ngaret rumput lagi gitu, tetangga gitu. Lalu ada buat belanja sama beli beras. Alhamdulillah ada aja ya Bu yang Ada aja, Bapak ada yang nyuruh aja gitu. Kasih buat 20. Oh gitu. Iya, pendapatan Kalau Bapak. kalau dari uang misalnya Bu 15.000 gitu, biasanya buat apa sih Bu? Buat beli beras. Buat beli beras. Iya. Kalau selain itu Bu lauk atau apa gitu masih bisa? Ya, paling kalau buat beli lauk mah nggak cukup, paling bisa nyari rumput sawah itu gundas, model kangkung gitu. Hidup sederhana tidak membuat Sari berkecil hati. Ia salut kepada perjuangan suaminya yang selalu bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Orang Pemdanya, dinas dari wali kota datang kemari. Oke Bapak, ini mau tutup. Ya monggo silakan. Tapi pikirin orang yang 4 ini, 5 ini.
buang sampah di mana? Kebiasaan warga membuang sampah sembarangan adalah salah satu sebab mengapa Indonesia dinyatakan darurat sampah. Tingginya jumlah sampah di Indonesia menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai. Per tahun 2024, timbunan sampah nasional mencapai 33 juta ton. Kota Jakarta menjadi penyumbang sampah terbesar dengan produksi sampah mencapai 8.000 ton per hari. Tingginya jumlah produksi sampah menyebabkan tempat pembuangan akhir menjadi overload. Jumlah sampah yang membludak menyebabkan maraknya TPA liar di seputar wilayah Jabodetabek. Tim Indonesiaku menyusuri salah satu desa di wilayah Kabupaten Bekasi. Kami mendapat info adanya tempat pembuangan sementara yang masih dipertanyakan perizinannya. Ini tapi buat TPS besar sekali ya Pak ya? Iya, sebetulnya mahal 500 juga cukup mengingat kita di TPA-nya Burangkeng ada kelongsoran sehingga jangan sampai saya di demo sama warga, ya sudahlah di sini aja dulu. Naruh ke Burangkengnya berapa lama antriannya? Ya saya dapat antrian paling rendah 110, 150 gitu. 110 sampai 150 truk di depan berarti? Di depan antrian kita. Oh, gitu. Bahkan bisa minap saya. Ketika saya buang ke sana itu saya suka minap juga untuk itu. Karena mengingat di sana di TPA Burangkeng overload. Banyak longsor. Tempat penampungan sementara ini sudah dikelola selama 8 tahun. Diawali oleh inisiatif Sade sebagai mantan kepala dusun. Ia mendirikan TPS di atas tanah pribadi miliknya. Kini TPS milik Sade dipenuhi oleh sampah rumah tangga milik warga desa Muara Bakti. Terkadang warga desa lain juga menumpang untuk membuang sampah di sini. Ya kendalanya ya gimana ya, emang mobil satu, cuman saya kirim pagi pulangnya malam antri teh. Iya. Udah overload di TPA Burangkeng, udah overload. Jadi kita seandainya buang ke TPA Burangkeng pagi-pagi pulang malam. Iya, bisa minap. Kalau untuk sementara ini karena kita belum ada bantuan dari pihak pemerintahan desa, camat dan LH, ya kita ngumpulin duit sendiri teh. Ngumpulin duit sendiri, semacam ini kan pengundungan nih. Ya hanya bisa mengundung, mengarahkan, tapi untuk bantuan nggak ada. Nah, jadi saya sendiri yang inisiatif bahwa gimana ini caranya biar rata, biar sesuai dengan arahan Bapak Camat, Bapak Lurah, ya kita angkut, ya pakai duit sendiri. Sayangnya, TPS yang dikelola Sade belum memenuhi aturan yang ditetapkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, terutama soal jarak minimal TPS dengan pemukiman. Setidaknya TPS berjarak 50 meter dari wilayah hunian warga. Sampah yang menumpuk di wilayah Jabodetabek sebenarnya sudah lama menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup. Berbagai solusi sudah dipertimbangkan untuk menyelesaikan persoalan sampah. Tapi mengapa masalah ini seakan tak kunjung teratasi? Sebetulnya permasalahan sampah ini kalau secara umum gitu, di kota kabupaten seluruh Indonesia permasalahannya hampir sama ya Pak ya. Bicara timbulan sampah gitu. Kalau kita merujuk ke Kementerian Lingkungan Hidup, rumusannya satu orang itu menghasilkan timbulan sampah 0,7 kg sampah. Nah kalau kita kalikan 0,7 kg sampah dengan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi, per harinya sekitar 2.400 ton sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bekasi. Kemudian berapakah ton sampah yang sudah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup? Nah merujuk kepada realitas rata-rata yang buang sampah di Kabupaten Bekasi ke TPA itu baru 700 ton per hari. Ditambah TPA berarti 750 ton per hari yang baru bisa ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan totalnya berapa? 2.400 ton per hari. Berarti 1.650 ton sampahnya itu kemana? Nah itu jadi titik-titik sampah liar, sampah di kali maupun sampah sampai ke laut. Dari pemerintah Kabupaten Bekasi, kembali lagi kan untuk permasalahan ini kan pasti butuh anggaran kan gitu ya. Kalau kita lihat 2025 kan APBN untuk lingkungan hidup berapa? Cuma 0,4%, bayangkan
khususnya untuk di Kabupaten Bekasi sudah dianggarkan untuk penerapan teknologi gitu di TPA untuk tahun anggaran 2025. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi merasa sudah memberikan upaya terbaik untuk menanggulangi permasalahan sampah. Sayangnya, anggaran dan sumber daya manusia yang ada belum dapat mencukupi kebutuhan. Pada tahun 2024, sempat ada bantuan dari Kementerian PUPR berupa hibah mesin daur ulang sampah. Untuk di sini sekarang sejauh ini dalam satu hari bisa produksi berapa, Pak? Target yang ditentukan TPST ini kan 50 ton per hari. Itu. Namun dalam perjalanannya belum mencapai rata-rata 50 ton per hari karena kan ya masih masa pendampingan ya. Masih kita perbaiki terus apa yang menjadi kekurangannya gitu. Di sini rata-rata sampah apa, Pak, Bro? Sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga. Atau yang hanya sampah rumah tangga gitu kita olah. Keberadaan mesin daur ulang pada TPST Kertamukti diharapkan menjadi solusi sementara dan sedikit mengurangi tumpukan sampah di wilayah Kabupaten Bekasi. Tim Indonesiaku melanjutkan penelusuran ke wilayah Depok. Kami menemukan TPS yang beroperasi secara tidak resmi. Bahkan pengelolanya mengelola sampah dengan membakarnya. Muklis memutuskan untuk menjadikan lahan pribadinya sebagai TPS ketika ia menjabat sebagai kepala RT. Saat itu, warga mengeluhkan tidak ada tempat transit sampah yang disediakan oleh Pemda. Warga harus menunggu 1-2 minggu sekali untuk jadwal pengambilan sampah. Niat Muklis hanyalah memberikan solusi sementara kepada warganya. Selama ia membakar sampah, beberapa kali ia sempat didatangi oleh pihak pemerintah setempat. Paling yang komplain hanya yang sentimen sama saya dan nggak suka sama saya. Sentimen pribadi. Sampai tembus waktu itu ke wali kota. Dikirim videonya, saya juga kasih tahu. Ya saya hadepin. Orang Pemdanya dinas dari wali kota datang kemari. Saya ajak diskusi bla 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 bla. Ketika oke, Bapak ini mau tutup. Ya monggo silakan. Tapi pikirin orang yang 4 ini, 5 ini. Buang sampah di mana? Sementara transitnya nggak ada di 03. Kan gitu. Sementara menurut Bapak, peraturan Pemdanya hanya seminggu 2 kali. Akan masalah, Pak. Sampah ngendep 2-3 hari udah pasti ada belatungnya, saya bilang gitu kan. Diam. Bisa aja, Pak, nih dengan kaosnya kayak gini, saya bisa aja minta bantuan pemerintah, saya nggak mau. Pemerintah pamrih. Apalagi orang-orang partai, pamrih semua. Cuma ketawa doang dia. Nggak ada banyak komentar. Nggak, itu langsung foto bersama. Saya dulu, Pak, foto bersama maksudnya apa nih? Dokumentasi? Nggak juga. Ntar respon mereka di atas. Beda tanggapannya? Enggak, Pak, asli saya jamin. Ya udahlah, saya foto bersama. Muklis dan warga sekitar masih mengharapkan solusi dari pemerintah agar sampah-sampah warga memiliki tempat penampungan resmi. Keberadaan TPS milik Muklis meringankan pekerjaan para pengumpul sampah seperti Umamah. Ia sudah bekerja mengumpulkan sampah warga selama 5 tahun. Emang Ibu biasanya sebelum sama Bapak buangnya di mana, Bu? Sono di sama orang yang pakai mobil-mobil. Seminggu nggak diambil. Keluar itu tuh belatung-belatung. Gimana sih ini kata sampah? Tolongin buang apa, Pak Ini kata belatung-belatung udah pada angkrik-angkrikan. Emang gua kemana lagi? Kata gitu. Kalau misalnya seminggu itu belum diangkat, biasanya Ibu taruh di mana, Ibu? Ya di depan rumah Ibu. Oh, di depan rumah Ibu. Pada kok sampah katanya kagak dibuang-buang. Yang pasti memang orangnya kagak ngambil. Lalu cari lagi kata di mana katanya gitu, Neng. Ya nyari dapat di sini sama Pak RT. Alhamdulillah Bang, sampai sujud rasanya, alhamdulillah. Bahkan saya capek-capek gue setarik deh. Selain Umamah, kami bertemu dengan Somat, seorang pengumpul sampah yang bekerja menggunakan kaki palsu. Dengan tertatih-tatih, pria pekerja keras ini tidak mau menyerah menghadapi kerasnya kehidupan. Kecelakaan kerja yang dialami oleh Somat mengubah hidupnya secara drastis.
Kini ia hanya bisa bekerja sebagai pengumpul sampah. Per bulannya, Somad mendapat upah sebesar Rp40.000 dari satu rumah yang sampahnya ia ambil. Pak, Bapak udah berapa lama sih Pak ngambilin sampah gitu? Udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Berarti sejak setelah kecelakaan itu sekarang kerjanya ngambil sampah ya Pak ya? Iya, setelah kecelakaan ngambil sampah. Tadinya mah kerja yang lain. Oh, tadinya kerja apa Pak? Apa aja. Oh, apa Bangunan aja. juga Kalau sekarang udah nggak kuat ya Pak ya? nggak kuat. Ya, Kalau istri, anak gitu? nggak. Oh, nggak ada ya. Di satu sisi, TPS milik Muklis dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Di sisi lain, asap dari pembakaran sampah sangatlah berbahaya. Selain mencemari udara, asap pembakaran sampah dapat mencemari sumber air, menempel pada makanan, bahkan merusak bangunan. Ibu terganggu nggak sih dengan pembakaran sampah gitu? Kalau saya sih nggak terlalu terganggu ya, cuman karena memang kita juga butuh untuk pembuangan sampah yang sekarang ini memang agak sulit ya. Kadang kalau yang lain-lain juga nariknya juga kadang sampai berapa hari kita daripada numpuk di sini juga bau. Di sana itu memang ya, memang sih pembakarannya kadang-kadang asapnya juga ini, tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mengganggu sih kalau kata saya mah, karena diolah juga di bawah. Enggak sih. Oh, enggak. Saya nggak tahu buangnya, soalnya ada yang ngambilin, cuman nggak tahu gitu. Mana. Kita bayar, cuman nggak tahu buangnya kemana. Oh, nggak tahu. Iya. Oh, gitu. Ya kalau lagi bakar, lagi ada asapnya ya lumayan terganggu. Aktivitas masif seperti pembakaran sampah seharusnya diketahui oleh pihak pemerintah setempat karena dapat merugikan warga sekitar. Kami pun mendatangi kantor kecamatan untuk mengetahui perihal tempat pembuangan sampah ini. Untuk selama ini kita mengetahui, tapi sebelum itu pun sudah kita beri himbauan, pendekatan bahwa sampah ini tidak boleh dibakar, tapi dikumpulkan dan diangkut ke DKLH atau ke tempat pembuangan sampah akhir, yaitu yang ada di Cipayung. Alhamdulillah selama ini untuk penekanan atau pengurangan sampah masing-masing di kelurahan itu ditekankan oleh dinas kebersihan, yaitu agar membuka bank sampah di masing-masing RW. Alhamdulillah di Kelurahan Cinere sudah berdiri bank sampah sebanyak 8 bank sampah di setiap masing-masing RW. Itu menekan tingkat persampahan yang dulu sekian kubik bisa ditekan sedemikian rupa. Maraknya TPA liar membuat warga resah dan banyak yang memviralkannya. Seperti yang terjadi di TPA liar di Dermaga Baru, Pelabuhan Kali Adem. Untungnya, usaha warga kali ini mendapatkan respon positif dari pemerintah. Jadi dulu di sini itu semuanya dipenuhi oleh lautan sampah. Namun 2 minggu yang lalu pihak UPS Jakarta mengunggah postingan kalau mereka sudah membersihkan wilayah ini, dan benar saja kami mengecek ke lokasi, di sini bersih dengan sampah. Namun ini di sebelah saya masih banyak sekali sampah-sampah yang bertebaran. Tim Indonesiaku menanyakan warga sekitar terkait keresahan mereka terhadap sampah yang menumpuk di Dermaga Baru. Terganggu nggak sih, Bu? Ya terganggu sih terganggu, cuma dari kebiasaannya sih, jadi ya nggak terlalu ini juga, karena Rob datang hilang gitu. Sekarang ada diambil sama petugas kebersihan, kita bayar iuran sebulan itu 17.000. Oh, sejak kejadian kemarin jadi ada yang keliling gitu, Bu? Iya, enggak. Ini apa namanya, sejak Bapak Prabowo kasih bantuan rumah panggung dan apung itu diadakan juga kebersihan, apa namanya, petugas kebersihan. Oh, sebelum itu berarti nggak ada sama sekali? Nggak ada. Kita buang di sebagian warga dibakar, sebagian warga dibuang di pinggir laut.
Permasalahan sampah di Indonesia harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Jangan sampai Indonesia menjadi gunungan sampah akibat kebijakan yang asal-asalan. Tentukan arah kebijakan, alokasikan anggaran, awasi, dan beraksi. Masalah sampah adalah perkara harga diri bangsa. Tidak ada yang mustahil selama kita fokus dan memang berniat untuk menjadikan Indonesia hijau dan bersih.